Aspek kesimetrisan adalah hal yang disenangi oleh para fisikawan, karena kesimetrisan merefleksikan keindahan estetis. Seorang ahli fisika teoretis, biasanya menguatkan antena intuisinya ke arah aspek ini, dalam kontemplasinya mencermati alam semesta. Paul Dirac, pemenang Nobel tahun 1933, melihat peran keindahan dalam sains sebagai pusat evaluasi teori. Bagi Dirac, keindahan adalah ciri dari teori fisika yang baik. Dalam naskah The Evolution of the Physical Picture of Nature, Dirac berargumen, tampaknya salah satu fitur mendasar dari alam, adalah bahwa hukum fisika dasar dijelaskan dalam kerangka teori matematika yang sangat indah. Di tempat lain dia berkata, hukum fisika harus memiliki keindahan matematis. Bicara tentang matematika adalah bicara tentang angka. Dan rasanya, tidak ada angka yang lebih merefleksikan kesimetrisan seluruh entitas di alam semesta ini, daripada angka 168. Adalah fakta bahwa angka 168 hadir di seluruh makhluk di alam semesta ini. Kehadiran angka 168 yang demikian absolut, seakan ingin menegaskan bahwa alam semesta ini adalah 168 itu sendiri. Dengan kata lain, tidak ada yang berbeda di dunia ini, semuanya adalah 168. Dan itu, memang benar. Jawaban untuk fenomena angka 168 ini, tersaji nyata pada salah satu nama Allah, yakni Ahad, nama yang dia perkenalkan dalam Al-Quran pada surat Al-Ikhlas. Secara harfiah, Ahad berarti, satu. Dan jika kita cermati, nama Ahad berakar pada 3 huruf yaitu, huruf alif, huruf ke-1 pada aksara Arab, huruf H, huruf ke-6 pada aksara Arab, dan huruf Dal, huruf ke-8 pada aksara Arab. Jadi, bentuk tulisan numerik dari nama Ahad adalah 168. Sedari tadi, Anda mungkin bertanya-tanya, apa buktinya, jika semua makhluk di alam semesta ini, memiliki kode 168? Berikut ini buktinya. Anda tentunya telah mengetahui, bahwa seluruh makhluk di alam semesta ini terbentuk dari susunan miliaran atom. Atom sebagai partikel terkecil itu, pada dasarnya, tersusun oleh apa yang oleh fisikawan, disebut sebagai subatom. Subatom inilah, yang umumnya dikenal dengan sebutan inti atom, yaitu, proton dan neutron. Di proton dan neutron inilah, kita dapat temukan kode 168. Yaitu pada nilai konstanta massa keduanya. Nilai massa konstanta proton dan neutron, ada di sekitar angka kurang lebih, 1,68. Demikianlah, saya, Anda, dan alam semesta ini, yang tersusun dari miliaran atom, pada dasarnya memiliki kode yang sama, yaitu 168. Kita semua berasal dari Sang Ahad, atau Sang 168. Dan bukan itu saja, ketika Allah atau Sang Ahad, menciptakan alam semesta ini, dengan menyebut atas nama Allah, atau Bismillah, sebenarnya pada saat itu, pada saat yang bersamaan, disebut pula angka 168. Itu karena jumlah gematria kalimat Bismillah, adalah 168, kata Bismi jumlah gematrianya, 102. Sementara kata Allah jumlah gematrianya, 66. Jadi jika dijumlahkan hasilnya, 168. Fakta-fakta yang saya ungkap di sini, pada dasarnya adalah penjelasan secara ilmiah, atau saintis, terkait pemahaman yang banyak berkembang di kalangan sufi, yang menyatakan bahwa dirinya, dan seluruh alam semesta ini, bagian dari diri Allah, atau, alam semesta ini adalah Allah itu sendiri. Pemahaman ini, misalnya disampaikan oleh Al-Hallaj, Jalaluddin Rumi dan juga Syekh Siti Jenar. Jadi, pemikiran Al-Hallaj, Rumi, dan Syekh Siti Jenar, rupanya dapat dibuktikan bukan saja dalam konteks pemahaman spiritual, ataupun logika akal, tapi juga dalam konteks materialistis, atau empiris. Fakta terakhir yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini, adalah tentang durasi waktu 168 menit waktu akhirat, sebagai waktu kehidupan manusia di dunia, terhitung sejak Adam dihadirkan ke dunia, hingga akhir zaman nanti. Dalam video saya yang lain, yang berjudul, Makna Surat Al-Asr dan Momen Nabi Adam Keluar dari Surga, telah saya jelaskan bahwa Adam dikeluarkan dari surga dan dihadirkan di dunia, tepat pada pukul 3:12 waktu asar di akhirat. Jika kita menghitung durasi waktu yang tersisa, terhitung dari jam 3:12 waktu asar hingga tepat jam 6 petang, maka, durasi waktu yang tersisa yaitu 168 menit.
Ketika di akhirat nanti telah memasuki jam 6 petang, maka, berakhirlah kehidupan di dunia ini. Demikianlah, kehidupan manusia di dunia terhitung sejak Adam hingga akhir zaman nanti, berlangsung di waktu asar yang sama. Dengan kata lain, saat Anda menonton video ini, di akhirat, masih berlangsung waktu asar yang sama ketika Adam dikeluarkan dari surga. Inilah sebenarnya, makna esensi dari surat Al-Asr. Bunyi ayat pertama pada surat tersebut, yakni wal asri, yang selama ini dimaknai, demi masa, akan lebih tepat jika dimaknai menjadi, demi waktu asar. Jadi, pemahaman holistik seperti apa yang semestinya kita bangun, dari mengetahui bahwa kita dan alam semesta ini memiliki kode 168 yang sama, dan di sisi lain, durasi waktu yang dijalani manusia dalam kehidupan dunia hanya berlangsung selama 168 menit waktu akhirat. Dalam pandangan saya secara pribadi, hal ini bisa jadi, saya tegaskan lagi, bisa jadi merupakan isyarat bahwa seluruh alam semesta ini, semata-mata diciptakan Allah hanya untuk drama kehidupan umat manusia di bumi yang berlangsung selama 168 menit waktu akhirat. Itulah mengapa dia memperkenalkan dirinya sebagai Sang Ahad atau Sang 168, dan memberi kode 168 kepada semua makhluk ciptaannya. Atau dengan kata lain, ini mengisyaratkan bahwa bumi adalah panggung utama, atau pusat alam semesta. Klaim ini, bahwa bumi adalah pusat alam semesta, tentu saja mengingatkan kita pada pertarungan dua teori yang legendaris, yaitu antara teori geosentris dan teori heliosentris. Geosentris yang disampaikan Claudius Ptolemy sekitar 1800 tahun yang lalu, berpandangan bahwa bumi adalah pusat alam semesta, dan oleh karena itu, Ptolemy beranggapan, planet-planet dan matahari berputar mengelilingi bumi. Teori ini bertahan selama lebih dari 1400 tahun, hingga kemudian digantikan oleh teori heliosentris yang berhasil diberi pembuktian oleh Kopernikus dan didukung oleh Galileo, bahwa yang sesungguhnya terjadi adalah, bumi dan planet-planet lainnya lah, yang berputar mengelilingi matahari. Dalam pandangan saya, dalam konteks empiris, ya, teori heliosentris memang benar. Tetapi dalam konteks fungsi dan tujuan penciptaan alam semesta oleh Allah, maka, teori geosentris bahwa bumi adalah pusat alam semesta adalah hal yang benar. Dalam Al-Quran pun sebenarnya Allah telah menyampaikan hal ini, bahwa benda-benda langit itu Dia ciptakan untuk manusia. Misalnya pada surat An-Nahl ayat 12, yang berbunyi, dan Dia tundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu. Dan bintang-bintang itu ditundukkan, untukmu, dengan perintahnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memahaminya. Surat An-Nahl ayat 16, yang berbunyi, dan Dia ciptakan tanda-tanda. Dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk. Surat Al-An'am ayat 97 yang berbunyi, dan Dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kebesaran kami, kepada orang-orang yang mengetahui. Jika ada angka yang layak disebut sebagai angka yang paling istimewa di alam semesta, itu mestilah angka 168. Mengenal angka 168 hingga ke tingkat hakikat, pada dasarnya mengenal esensi dari tujuan Allah memperkenalkan dirinya dengan nama Ahad dalam surat Al-Ikhlas. Bukan nama Wahid yang pada dasarnya, juga artinya, satu. Di internet, saya menemukan artikel yang judulnya berbunyi, mengapa Allah disebut Ahad, bukan Wahid? Dan jawaban dari pertanyaan itu berbunyi, lafaz Ahad, yang berarti Esa, karena pensifatan, maka tidak mungkin adanya kumpulan bilangannya. Maka jika dikatakan Wahid, yang berarti satu, akan memungkinkan adanya Tuhan selain Allah. Sedangkan, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Saya melihat, penjelasan ini, mencoba membedakan makna kata Esa yang diperuntukkan untuk nama Ahad, dengan makna kata satu yang diperuntukkan untuk nama Wahid. Padahal, kata Esa itu artinya, satu, dalam bahasa Sanskerta. Jika ditelusuri, histori linguistik kata Esa tidak memiliki jejak di mana kata Esa digunakan khusus untuk membangun konteks sifat suatu entitas. Karena dalam bahasa Sanskerta, kata Esa secara harfiah berarti, satu. Apa yang saya jelaskan dalam video ini bahwa nama Ahad yang bentuk penulisan numeriknya adalah 168, dan bahwa seluruh makhluk di alam semesta ini,
memiliki nilai massa yang sama yakni 168 di tingkat atom, merupakan penjelasan komprehensif dari tujuan Allah yang ingin mengisyaratkan bahwa Dia dan seluruh ciptaannya adalah satu kesatuan, atau ahad. Penjelasan inilah yang tidak ada pada nama wahid. Demikian uraian video ini, dalam upaya saya untuk lebih memperkenalkan kepada teman-teman semua, hakikat dari angka 168 sebagai pintu gerbang dalam mengenal kesatuan Allah dengan alam semesta. Kesatuan Allah dengan seluruh ciptaannya. Bagi teman-teman yang sedang tertarik atau sedang menekuni ilmu makrifat, saya sarankan, mulailah mengenal Allah dari nama Ahad seperti yang saya jelaskan dalam video YouTube ini. Ada alasan tentu saja mengapa dalam surat Al-Ikhlas, Allah ingin dikenal sebagai Ahad, bukan Wahid. Jalan makrifat itu mestinya dimulai dari titik ini. Tidak perlu yang aneh-aneh, tidak perlu enjelimet, tidak perlu yang membagongkan. Jika ada hal yang ingin teman-teman tanyakan terkait ulasan video ini, jangan ragu sampaikan di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Salam.